Film ini diawali dengan memperlihatkan 7 orang remaja yang akan pergi berlibur di sebuah pulau. Mereka bernama Cat, Kai, Mark, Lily, Ben, Yus, dan Daus. Lalu setelah berkumpul, mereka pun segera OTW. Singkat cerita, mereka pun tiba di pulau tersebut dan segera menuju ke penginapan. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan keberadaan kelompok remaja lain, yang mana salah satu dari mereka adalah adik tiri Yus yang bernama Katie. Dari perbincangan mereka, terlihat bahwa hubungan Yus dan adik tirinya itu tidak baik. Janganlah marah-marah, ini tengah holiday nih. Betul-betul. Saat sedang beres-beres di kamar, Cat yang merupakan anak IndiHome tiba-tiba dikagetkan oleh suara misterius yang tentu saja hanya dia sendiri yang mendengarnya. Namun saat itu Lily pun menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi, karena dialah satu-satunya sahabat Cat yang mengetahui kemampuannya. Di sana Cat pun menceritakan tentang suara aneh yang baru saja dia dengar. Namun meski begitu, dia pun berkata pada Lily bahwa semuanya baik-baik saja. You know what? Never mind. I'm okay. Oke. Keesokan harinya, terlihat mereka pun sedang bersiap untuk OTW ke sebuah spot diving yang terletak tak jauh dari sana. Selain mereka, kelompok Katie pun ikut bergabung di sana dan berangkat satu kapal bersama mereka. Saat itu mereka pun dipandu oleh seorang pria bernama Ajam yang merupakan warga lokal pulau tersebut. Lalu saat di perjalanan, tiba-tiba perhatian mereka tertuju pada sebuah pulau yang berada tak jauh dari sana. Melihat itu mereka pun mulai kepo dan meminta Ajam untuk membawa mereka ke pulau itu. Akan tetapi saat itu Pak Ajam langsung menolaknya. Dia pun beralasan bahwa pulau tersebut merupakan pulau terkutuk dan tak boleh didatangi oleh siapapun. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di tempat yang dituju. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung nyemplung untuk menikmati pemandangan bawah laut yang begitu memukau. Namun setelah beberapa lama menyelam, sontak saja Cat pun kaget dan langsung tak sadarkan diri. Karena saat itu tiba-tiba dia melihat tengkorak manusia yang mengapung di hadapannya. Selain itu, dia pun melihat tulang manusia yang berserakan di dasar laut. Sementara di atas, teman-temannya pun mulai khawatir karena saat itu Cat tak kunjung muncul. Kai pun berinisiatif untuk kembali menyelam untuk memastikan keadaan Cat. Hingga tak lama kemudian, Kai pun akhirnya menemukan keberadaan Cat dan dia pun segera membawanya ke atas. Malam harinya, setelah kejadian tadi siang, Pak Ajam pun mulai bercerita tentang semua pulau yang ada di sekitar tempat mereka saat itu. Bahwasanya pulau-pulau tersebut memiliki sejarahnya masing-masing. Namun ada satu pulau yang memiliki sejarah paling mengerikan, yaitu pulau yang tadi siang mereka lihat. Konon katanya, 200 tahun silam pulau itu telah dikutuk oleh seorang penyihir dan akibatnya semua warga di sana pun mati secara misterius dan jenazahnya tak pernah ditemukan. Hingga menurut kepercayaan warga, kutukan tersebut pun masih berlaku hingga saat ini. Maka dari itu Pak Ajam pun sangat mewanti-wanti pada mereka untuk selalu berhati-hati karena bisa jadi kejadian yang menimpa Cat tadi siang merupakan sebuah peringatan. Oke, kita jumpa esok pagi. Namun sesaat kemudian, setelah mendengar pepatah Pak Ajam tadi, para remaja ini pun malah semakin penasaran.
Tanpa sepengetahuan Pak Ajam, mereka pun melakukan taruhan dan siapapun yang kalah maka kelompok mereka harus menginap di pulau tersebut selama 1 malam. Hingga tak lama kemudian, kelompok Cat pun harus kalah dalam taruhan itu. Dan dengan terpaksa mereka pun harus melakukan apa yang tadi mereka sepakati. Keesokan harinya, mereka pun berangkat dan saat itu mereka diantar oleh pacar Katie dan sesuai perjanjian mereka pun akan kembali dijemput esok hari. Lalu setibanya di pulau itu, mereka pun sedikit merasa was-was karena teringat cerita dari Pak Ajam. Namun karena sudah terlanjur, mereka pun memilih berpikir positif dan memutuskan untuk bersenang-senang. Setelah merasa puas, mereka pun berkumpul untuk beristirahat. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Lily melihat seekor burung dan mereka pun mengikuti burung tersebut ke dalam hutan. Hingga tanpa terasa mereka pun telah jauh masuk ke hutan itu dan di sana mereka pun menemukan bekas perkampungan yang dibatasi oleh tali. Karena merasa penasaran, Daus pun membuka ikatan tersebut. Lalu ketika dirasa aman, dia pun mengajak yang lainnya untuk memasuki kawasan itu. Setelah berada di dalam, Kai pun mengecek beberapa gubuk di sana. Sementara itu, si Daus malah bermain-main dengan beberapa patung yang berdiri di kawasan tersebut. Melihat kelakuan Daus, Cat pun segera menegurnya. Dia pun berkata agar mereka menghormati tempat itu. Lalu sesaat kemudian, Kai pun menghampiri mereka. Dia pun mengajak teman-temannya untuk bermalam di salah satu gubuk yang kelihatannya masih layak untuk mereka tidur. Tanpa pikir panjang, mereka pun setuju dan langsung membersihkan gubuk tersebut. Malam harinya, saat semuanya terlelap, keanehan pun mulai terjadi. Saat itu Ben tiba-tiba terbangun dan seketika dia pun terkejut setelah melihat pintu gubuk itu terbuka sendiri. Karena tak melihat apapun, Ben pun kembali melanjutkan tidurnya. 1 jam kemudian, sekarang giliran Cat yang mengalami keanehan. Saat itu dia pun terbangun karena tiba-tiba dia mendengar tangisan wanita. Lalu tiba-tiba lagi. Sontak saja Cat pun kaget sekaligus heran melihat teman-temannya duduk berjajar namun mereka masih dalam keadaan tertidur. Lalu setelah itu, karena suara tangisan itu masih terdengar, Cat pun berjalan keluar dari gubuk. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba Cat melihat kejadian mengerikan, yang mana di hadapannya terlihat seorang wanita yang sedang menangisi kematian suaminya. Wanita itu pun terlihat seperti mengutuk atas apa yang menimpa suaminya. Lalu tiba-tiba sontak saja Cat pun terbangun karena ternyata apa yang baru saja dilihatnya hanya mimpi. Saat itu mereka pun terlihat senang karena akhirnya mereka berhasil melewati malam itu. Lantas mereka pun segera pergi ke pantai untuk menunggu jemputan. Namun setelah berjam-jam menunggu, mereka pun mulai panik karena jemputan tersebut tidak kunjung datang. Kemudian scene beralih pada kelompok Katie,
yang mana saat itu mereka sedang membicarakan kelompok Cat yang sekarang pasti sedang menunggu jemputan. Usut punya usut, ternyata mereka sengaja untuk tidak menjemput kelompok Cat hari itu. Tanpa sengaja pembicaraan mereka pun didengar oleh Pak Ajam, dan di saat itu pula Pak Ajam pun langsung murka karena para remaja itu tak mendengarkan nasihatnya dan nekat pergi ke pulau itu. Kembali pada kelompok Cat. Karena hari semakin gelap, di sana mereka pun menyadari bahwa kelompok Katy pasti sengaja mengerjai mereka. Lantas mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat semalam. Namun saat itu mereka tidur di gubuk yang berbeda. Malam harinya, saat teman-temannya tertidur, Daus tiba-tiba membangunkan Yus dan mengajaknya keluar. Hingga setibanya di suatu tempat, Daus pun mengajak Yus untuk bermantap-mantap. Yus yang sama-sama kebelet pun langsung saja menyetujuinya, hingga pada akhirnya hal yang diinginkan pun terjadi. Sementara di gubuk, Cat pun kembali mengalami keanehan. Saat itu dia pun terbangun dan merasa heran karena tiba-tiba semua temannya tak ada di sana. Hingga di tengah kebingungan, dia pun mendengar sebuah keramaian yang terjadi di depan gubuk. Lantas dia pun segera mengeceknya, dan lagi-lagi saat itu dia kembali melihat kejadian mengerikan. Yang mana kali ini dia melihat seorang penyihir wanita yang sedang membantai semua warga di sana. Lalu tiba-tiba lagi-lagi semua yang dilihatnya hanya mimpi. Namun saat itu Cat pun yakin bahwa mimpi tersebut pasti ada hubungannya dengan masa lalu pulau tersebut. Kembali pada Yus dan Daus yang saat itu telah puas bermantap-mantap. Sembari menunggu Yus yang sedang merapikan pakaiannya, Daus pun pergi untuk kencing. Namun tanpa diduga, sontak saja Yus pun panik dan langsung ngabret ke gubuk. Setibanya di gubuk, Yus pun memberitahu teman-temannya bahwa Daus telah dibawa oleh sosok misterius. Mendengar itu, teman-temannya pun segera mencari keberadaan Daus. Namun setelah beberapa lama mencari, keberadaan Daus pun tak kunjung ditemukan. Mereka pun mulai lelah dan memutuskan untuk kembali ke gubuk dan akan melanjutkan pencarian esok hari. Kemudian scene beralih pada Daus yang mana saat itu dia sudah terikat di sebuah gua. Lantas Daus pun terus berusaha untuk membebaskan diri. Namun tiba-tiba Daus pun meninggoy seketika. Keesokan paginya, mereka pun kembali melanjutkan pencarian. Namun saat itu, Mak yang sedang malas pun memilih untuk tinggal di gubuk. Dia pun beralasan untuk menunggu Daus di sana karena siapa tahu Daus akan kembali ke sana. Setelah beberapa lama mencari, mereka pun tampak putus asa karena sampai saat itu Daus tak kunjung ditemukan. Di sana Cat pun sempat berbicara pada Lily bahwa dia memiliki firasat buruk. Dia pun merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Daus. Kemudian scene beralih pada kelompok Katy dan Pak Ajam, yang mana saat itu mereka sedang OTW untuk menjemput kelompok Cat. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin perahu Pak Ajam mendadak mati. Saat itu Pak Ajam pun merasa bahwa mesin perahunya telah diganggu oleh makhluk halus. Lantas Pak Ajam pun langsung membaca jampi-jampi saktinya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama mesin perahu itu pun hidup kembali. Sementara di gubuk, Mak yang sedang hod-hod kedinginan pun tiba-tiba dihampiri oleh sosok Katy yang saat itu mengajaknya mantap-mantap. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Mak yang lagi butuh-butuhnya tentu saja langsung menyetujuinya.
Namun tiba-tiba kembali pada Cat dan yang lainnya. Setelah pencarian mereka tak membuahkan hasil, dengan penuh kecewa mereka pun kembali ke gubuk. Namun setibanya di sana, sontak saja mereka pun kaget karena di sana terdapat banyak darah dan Mark pun tak ada di sana. Lantas mereka pun memutuskan untuk pergi ke pantai dan berharap Mark telah berada di sana. Lalu setibanya di pantai, lagi-lagi mereka pun kecewa karena Mark tak ada di sana. Di sini akhirnya Cat pun memberitahu teman-temannya bahwa setiap kali dia tertidur, dia selalu memimpikan hal yang sama. Dia pun berasumsi bahwa hilangnya Daus dan Mark ada kaitannya dengan mimpi tersebut. Namun di tengah perbincangan, kepanikan mereka pun seketika hilang karena saat itu perahu jemputan telah datang. Namun tiba-tiba sontak saja mereka pun terkulai lemas dan kali ini mereka sudah tak tahu harus berbuat apa. Bahkan saat itu penyesalan pun mulai mereka rasakan karena mereka tak menggubris nasihat Pak Ajam. Tak mau larut dalam penyesalan, Cat pun mengajak teman-temannya untuk kembali ke kawasan terlarang. Di sana dia pun mengajak semuanya untuk memperbaiki kesalahan mereka yang telah mereka perbuat di tempat itu. Karena mungkin saja perbuatan mereka sendirilah yang menjadi penyebab semua ini. Teman-temannya pun menyetujuinya. Mereka pun mulai membersihkan coretan-coretan pada patung dan kembali memasangkan tali pembatas yang tempo hari dilepas oleh Daus. Lalu setelah itu, Cat pun kembali mengajak mereka untuk mencari kuburan yang pernah dia lihat di mimpinya. Dan singkat cerita, mereka pun menemukan kuburan itu dan di sana Cat pun menyuruh teman-temannya untuk menggali kuburan tersebut. Karena dia yakin hal itu bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi di pulau itu. Hingga sesaat kemudian mereka pun berhasil menggali kuburan itu walaupun dengan alat seadanya. Dan benar saja di sana mereka menemukan tengkorak manusia. Lantas Cat pun langsung menggunakan indera keenamnya dan mulai menerawang. Dan dalam penerawangannya, Cat pun bisa melihat bahwa pemilik kuburan itu adalah suami dari seorang wanita yang bernama Molly. Yang mana wanita itu adalah wanita yang selalu Cat lihat di mimpinya. Selain itu, Cat pun juga melihat bahwa dulu kala Molly dan suaminya hidup bahagia dan mereka pun telah mengucap janji untuk tidak terpisahkan. Terlebih pada saat itu Molly tengah hamil. Akan tetapi para warga di sana sangat menentang hubungan mereka dengan alasan karena suami Molly merupakan warga Tiongkok. Maka dari itu dengan kejamnya para warga pun menghabisi suami Molly. Hingga setelah kejadian itu Molly pun mulai belajar ilmu hitam dan tak lama dia pun menjelma menjadi seorang penyihir. Yang mana setelah itu dia pun membantai seluruh warga di sana. Setelah mengetahui hal itu, kemudian Cat pun teringat dengan sebuah goa yang lagi-lagi pernah dia lihat di mimpinya. Yang mana gua tersebut merupakan tempat persembunyian Molly ketika dia mempelajari ilmu hitam. Mendengar itu mereka pun berpikir bahwa kemungkinan Mark dan Daus telah dibawa ke sana. Lantas mereka pun memutuskan untuk mencari goa tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun tiba di sebuah sungai yang mana saat itu terpaksa mereka pun harus berenang untuk menyeberangi sungai itu. Satu persatu mereka pun mulai menyeberang, namun tiba-tiba sungguh disayangkan si cantik Lily pun akhirnya lenyap setelah ditarik ke dalam air. Di sana mereka pun tampak terpukul karena satu persatu teman mereka pun hilang di pulau tersebut. Singkat waktu,
Karena hari semakin gelap, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda darurat di sana. Namun ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba makhluk itu muncul di hadapan Yus dan dengan cepat dia pun membawa Yus dari sana. Melihat itu, teman-temannya pun tak bisa berbuat apa-apa dan tak sempat memberikan perlawanan. Keesokan harinya, mereka bertiga pun tak menyerah dan kembali melanjutkan perjalanan. Hingga sesaat kemudian, Cat pun akhirnya melihat gua tersebut yang berada tak jauh dari sana. Lantas mereka pun langsung menghampiri gua itu. Lalu setibanya di sana, pemandangan mengerikan pun langsung mereka saksikan karena saat itu mereka melihat Yus yang baru saja dihabisi makhluk itu. Melihat itu, Kai dan Ben pun langsung menyerang makhluk tersebut dan baku hantam pun tak terhindarkan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Cat menemukan boneka burik yang tersimpan dalam peti. Lantas Cat pun mengambil boneka itu dan tanpa diduga, melihat Cat mengambil boneka itu, makhluk tersebut pun langsung mengejar Cat. Cat pun sempat tertangkap, namun untungnya saat itu dia berhasil diselamatkan oleh Kai dan Ben. Walaupun akhirnya Kai dan Ben pun harus mati di tangan makhluk itu. Cat pun ngabret meninggalkan gua tersebut. Namun sesaat kemudian dia pun berhenti di sebuah gubuk yang terlihat sudah hancur. Kemudian Cat pun memasuki gubuk itu dan di sana dia pun kembali diperlihatkan pada masa lalu. Yang ternyata gubuk tersebut merupakan tempat tinggal Molly dan suaminya yang telah hancur dibakar warga. Selain itu, Cat pun juga melihat bahwa boneka tersebut adalah hadiah dari suami Molly untuk anaknya yang masih dalam kandungan. Namun naasnya, Molly pun harus mengalami keguguran bersamaan dengan dibunuhnya sang suami. Lalu sesaat kemudian, makhluk burik itu pun berhasil mengejar Cat dan saat itu dia langsung menyerangnya. Nama kau Molly kan? Namun sesaat kemudian tiba-tiba makhluk itu pun menjadi luluh karena saat itu Cat memanggil makhluk itu dengan nama Molly. Selain itu, di sana Cat pun membisikkan sebuah kata yang sebelumnya pernah dia dengar di mimpinya, yaitu sebuah janji tak terpisahkan yang pernah diucapkan suami Molly kepadanya. Bagaikan memakai skincare, setelah mendengar kata-kata tersebut, makhluk burik itu pun seketika berubah wujud menjadi sosok Molly. Melihat itu, lantas Cat pun langsung berkata pada Molly untuk menghentikan semua kutukan dan balas dendamnya, karena hal itu akan membuat jiwa suami dan anaknya akan tersiksa selamanya. Lalu Cat pun memberikan kembali boneka itu kepada Molly. Namun tiba-tiba Molly mendorong Cat ke danau dan akhirnya Cat pun tenggelam. Semuanya aku buat untuk anak aku. Lalu beberapa saat kemudian, ternyata semua kejadian itu hanyalah mimpi ketika Cat tak sadarkan diri saat dirinya sedang menyelam di awal film tadi. Lalu setelah itu, film pun selesai.